lulusan pondok pesantren di Madura gitu ya Mas Iya ya? benar. Itu cita-citanya dulu ketika mondok memang ingin jadi guru agama atau gimana? Karena kuliahnya di keguruan ya? Oh iya, benar-benar. Jadi kalau memang saya dari lulusan pesantren, tapi kalau misalkan Mbak Novi tadi bilang pertanyaannya mau jadi guru agama atau segala macam, sebenarnya belum pernah ada berpikir ke sana waktu di awal pesantren, karena apalagi di keluarga aku ya, ini kayak semacam diwajibkan untuk minimal di pesantren dulu kayak gitu sih. Tapi memang kayaknya di Madura itu yang utama itu ngaji dulu gitu ya Mas ya? Ngaji terus adab. Oke, ngaji terus adab. Karena yang Novi lihat nih ya teman-teman, di era modern apalagi di kota besar, adab apa ya, kayak tutur kata, Etika, perilaku, etika kepada lawan bicara, kepada guru utamanya itu kayak hampir hilang. Ya, kayak mendekati hilang banget nih iya, makanya. di peradaban itu kayak guru tuh kayak teman. Ya, it's okay di masa sekarang itu katanya milenial, guru jadi rekan, tapi kan Novi percaya sama yang namanya tuh barokah. Karena apa ya? Nggak tahu sih ya, mungkin karena memang dari dulunya pendidikan dan juga lingkungan mengajarkan bahwa semuanya itu kalah sama barokah dan doa. Betul nggak sih Mas? Benar sekali ya. Apa yang Mas Aminin dapatkan, pengalaman yang pernah Mas Amin rasakan ketika berhubungan dengan barokah dan doa? Saya pernah, jadi ini saya meskipun di pesantren dulu bukan hanya ngaji, istirahat segala macam enggak sih, cuman malah justru banyak kan lebih ke apa ya, berbakti ya kali ya, kayak misalkan Tawadu ya? lebih tepatnya seperti itu. Kebetulan kan di pesantren saya juga ada sawah gitu kan, yang dimana di situ juga dikerja apa kayak tani, semacam tani, diproduksi lah diproduksi kayak gitu. Saya pun juga ikut pernah terjun di situ, meskipun saya posisi jadi santri gitu kan. Jadi dan itu nyantri juga nyawa gitu. Pernah saya ada kata-kata gini, maksudnya nggak apa-apa kamu lakukan semua hal saat ini yang ada, tanpa kamu harus memilih ini kerjanya seperti ini berat, ini bakalan capek segala macam, dan ini rendah gitu misalnya gitu. Tapi ingat, suatu saat kamu akan melepaskan pekerjaan berat ini. Dan alhamdulillah saya setelah sekarang merasakan saya sudah nggak pernah terjun ke sawah kayak gitu. Kayak memetik hasilnya apa yang ditandur ya, bahasa apa kalau di Jawa itu ditandur, kalau di Madura apa? Iya sama, ditandur dipanen ya. Apa ditanam ya, apa sih? Aku nggak tahu bahasa Madura. Jadi Novi ini orang Madura sebenarnya teman-teman. Ayah Madura tapi nggak bisa bahasa Madura Mas. Jadi kita sekundara ya. Tapi beneran karena nggak terbiasa mungkin ya ngomong Madura, jadi agak susah untuk berbicara bahasa Madura. Mas Amin sendiri ini luas ngomong Maduranya? Oh luas banget. Luas banget. Coba disapa teman-temannya di rumah pakai bahasa Madura. Halo Reng Madura, saya berenang kamabain. Cak klopain deki nengku. Talk show-nya live studio ya. Cak klopain, subscribe ya, like ya, komen, cak klopain. Kita bertangan Mas Amin ini, ya Allah keren. Jadi bisa bahasa apa aja. Ini sharing juga ya. Okay. Ada temanku orang Madura, ketika dia kuliah S2 di Michigan University di Amerika, dia gini, ditanya ketika di forum sama profesornya, siapa yang bisa menguasai lebih dari 6 bahasa? Itu berarti dia jenius gitu kan. Oh, iya. Terus dia angkat tangan, wah, where do you come from gitu, Indonesia gitu. Wah keren, bahasa apa saja yang kamu bisa? Madura. Madura tuh macam-macam gak sih Mas? Jadi apa sih macamnya itu, kalau nggak salah dia bisa menguasai 3 atau 4 bahasa Madura kan, ada Bangkalan gitu kan. Terus Jawa, terus dia bisa Sunda, apalagi ya Bali. Wah semua tepuk tangan, padahal nggak tahu itu Indonesia semua. Jadi dia dikatakan jenius di sana, padahal dia ketawa, ya Allah itu adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu luas sekali teman-teman. Kalau Mas Aminin di Madura sendiri, kalau bahasa ada berapa yang bisa dikuasai? Bahasa? Kalau di Jawa kan halus, kalau Inggil ya apa sih, tengah itu terus mukul gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan bahasa Madura hampir sama dengan bahasa Jawa ya. Jadi ada bahasa yang kasar, ada yang kasar banget, ada yang sedang, ada yang halus banget sih kayak gitu. Tapi setahu saya sih yang benar-benar halus ya, meskipun tidak pakai bahasa halus, itu bahasa yang di daerah Sumeneb. Jadi enak dengernya, logatnya tuh. Sumeneb itu yang halus Banget. Mungkin kalau saya denger logatnya ya. Kalau di Bangkalan sendiri sedang sih. Sedang lah ya. Halus banget malah ya. Berarti kayak di pondok itu juga bahasa Madura.
bahasa Madura, dan kalau di pesantren sih memang ada waktu tertentu. Jadi kalau misalkan kayak hari Senin itu pakai bahasa Arab, terus Selasa sampai sekian itu bahasa Madura, terus kalau itu bahasa Inggris kayak gitu. Ini setahu Novi loh ya, ketika dulu Kak kuliah S1 itu ada kita menerjemahkan manuskrip, itu kan pakai pegon Jawa. Iya. Nah katanya ada juga nih pegon bahasa Madura, benar nggak sih? Harusnya ada. Karena kalau ada sih. Katanya gini, ada temanku sastra Inggris, dia itu ketika ngobrol tentang manuskrip Jawa, dia bilang gini, koknya ya bahasa Jawa itu paling susah. Kok bisa susah? Gampang loh, aku gitu kan. Iya, pegonnya itu kan kita nerjemahin pakai bahasa Jawa gitu kan. Karena dia terbiasa menerjemahkan pegon Madura begitu katanya. Dan Madura itu beda-beda. Oh, kalau Madura beda-beda aku tahu lah, maksudnya Bangkalan semua gitu ya. Tapi setahuku kalau misalkan ngomongin pegon Madura itu ya mungkin sebagian ada ya, tapi Ada selama ya? ini saya masih belum menemukan. Belum menemukan. Tapi kalau ngaji kitabnya gimana tuh? Pakai bahasa Jawa. Jawa. Oh, jadi sama yang belajar bahasa Jawa juga. Tapi nggak ngerti. Saya bingung nih. Dia bisa bahasa Madura, ngajinya kitab Jawa pegon, tapi nggak bisa. Terus gimana belajarnya, Mas? Kalau kayak kitab kuning ya memang pakai bahasa apa pegonnya bahasa Jawa. Jawa. Ya Jawa kuno kali ya, apa Jawa halus kali Ya ya. Jawa halus Jawa halus biasanya. ya, kayak. Tapi ya, itu nanti juga diterjemahkan. Oh, pakai Madura. Bahasa Madura, bahasa Indonesia ya. Oh gitu. Nah, dari perjalanan pendidikan Mas Aminin dari pondok kemudian kuliah ya. Kuliahnya diumumkan ya Mas ya? Iya, umum. Diumum apa nih yang bisa diambil hikmahnya dan untuk disampaikan kepada teman-teman? Banyak sih sebenarnya hikmahnya ya. Kalau misalkan saya ceritakan nanti nangis semua. Oke, nangis. Kayaknya saya nggak nangis nih teman-teman. Karena jujur ya teman-teman, ketika saya ngobrol dengan Mas Aminin itu justru yang value yang saya dapat itu adalah bahagia. Oh, bahagia ya. Karena saya tahu kalau Mas Aminin itu suka membahagiakan orang. Amin. Meskipun sebenarnya nggak ada prestasi ya. Prestasi itu banyak Mas, nggak harus dia dapat piala atau piagam kan begitu. Menurut Novi sendiri kalau prestasi sesuatu yang kita impikan dan sudah kita capai itu prestasi, walaupun itu hanya sekedar ngopi sama seseorang itu prestasi, tapi itu diimpikan dari dulu gitu loh. Dan ngobrol sama Mas Amin seperti ini satu prestasi buat Novi loh, karena bisa mengambil hikmah banyak nih dari Makasih loh ya. Tapi juga banyak sih banyak motivasi yang juga saya dapatkan ketika ngobrol sama Mbak Novi ya, karena hanya beberapa siraman-siraman rohani, ada kata-kata mutiara yang bisa saya dapatkan tadi gitu kan. Oke lanjut, jadi gimana nih, apa hikmah yang Mas Aminin dapat ketika selama belajar, proses belajar sampai sekarang insya Allah akan melanjutkan pernikahan, jadi kayak pesan moral yang sampai dapatkan untuk teman-teman di rumah. Pesan moral sih pasti lebih ke poin sih, kayak poin besarnya di tadi yang kita bicarakan. Sebenarnya poin besarnya selama saya dalam proses pendidikan gitu ini adab sih tadi. Adab ya. Lebih ke adab. Apapun dimanapun kita harus memprioritaskan adab. Entah nggak harus sama guru, lawan kita lebih tua, atau itu kita nggak kenal kayak gitu. Kita juga harus memiliki porsi adab masing-masing kayak gitu. Karena ketika kita lihat sekarang, zaman sekarang nih, aku sama Mbak Novi misalkan, aku lebih tua dari Mbak Novi misalkan. Kata-kata adik sama kata-kata kakak sudah nggak ada. Jadi kalau mau kata-kata adik itu mau dipakai kapan gitu, sama kata-kata kakak itu mau dipakai kapan? Kalau misalkan semuanya harus disamakan, mau tua mau kayak di luar negeri gitu ya, semua itu dianggap sama. Bahkan ini loh, ayah sama anak itu nggak ada panggil, ya mungkin daddy gitu, cuman kan tetap panggil namanya, betul nggak sih? Iya. Jadi yang paling utama itu di era sekarang nih ya Mas ya, khususnya untuk kalangan anak muda yang hampir hilang di permukaan adalah mengutamakan akhlak adab gitu ya kepada sesama rekan, apalagi sama guru gitu kan. Dan saya pikir dan Jack cover ya, setiap orang itu walaupun berpenampilan seperti apa, kita nggak pernah tahu value-nya dia itu seperti apa. Ternyata nih walaupun pakainya sederhana, dia lulusan pondok pesantren ya. Ada yang berpakaian ala ustadz tapi dia mengenyam pendidikan di pondok pesantrennya nggak pernah gitu kan. Benar. Tapi ingin dipanggil ustadz gitu. Itu yang di era sekarang itu yang kebalik, serba kebalik gitu kan. Saya harap sih untuk ke depan
ada orang-orang seperti Mas Aminin yang ya biasa aja lah, maksudnya kita Aku jadi malu. tapi jadi jujur malu. ya teman-teman, sejak aku kenal sama Mas Aminin, dia tuh emang kocak gitu, emang apa adanya lah gitu, ingin membahagiakan orang di sekelilingnya dengan candaan yang simple. Tapi ternyata ketika kita menelusuri ngobrol kayak gini, kita tahu oh Mas Amin itu ternyata gitu kan. Dan nggak banyak orang yang tahu, itu lebih baik gitu. Saya pikir itu dulu lah ya, yang paling penting itu akhlak dulu gitu ya Mas ya. Nah Mas, untuk ke depan pasti teman-teman bertanya-tanya, oh orang Madura itu kan berarti enak ya hidupnya, mau nikah aja disiapin ya kan ya, modal dan sebagainya. Ada nggak sih dari kretek hatinya Mas Amin sendiri, aku sebenarnya bukan orang yang seperti itu, pengennya itu ya aku gitu, maksudnya punya prinsip sendiri gitu. Pastinya sih. Dari awal sih memang pasti saya juga mulai dari persiapan lamaran pun juga selalu berpikir saya tidak mau merepotkan orang lain. Gitu. Senyaman mungkin orang lain itu malah justru sebaliknya. Kalau yang tadi kedua mempelai yang harus dienakkan, jadi aku pengen orang lain yang enak kayak gitu. Nyaman yang gitu lah nyaman ya. kayak gitu. Jadi pastinya saya sebenarnya ingin semuanya saya yang menyiapkan kayak gitu. Tapi balik lagi nih, di persiapan pernikahan kan kita kebanyakan beberapa temen yang kebetulan saya pernah jadi WO-nya ya bagian MC sih. Keren. Ini Ya bisanya aku disewa nih ya. MC pernikahan tapi belum menikah sih, ya ampun. Secepatnya kok. Enggak jangan dulu, Oh jangan ya. Masih ingin berkarir karena beda Mas. Kalau di Madura mungkin disiapkan, kalau di kota keluarga saya nih ya khususnya, siapa yang nikah, ya situ yang punya modal gitu. Jadi silakan gitu. Jadi benar itu dirasakan sama teman-temanku yang ada di kota, yang emang lingkunganku. Dia bahkan yang memotori konsepnya sendiri, yang mempresentasikan ke keluarga, nanti menikahnya begini, aku punya budget segini. Jadi keluarga itu benar-benar ya tinggal jalan gitu. Ya, jadi itu. mempelainya yang capek juga gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan bagian dari usahanya Mbak Novi kan nantinya kayak gitu. Nantilah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kalau butuh modal nanti tinggal calling aku aja. Ini apa ya, peminjaman kredit. Jadi ini yang ingin aku bahas. Dan salah banyak orang-orang, ini Mas Amin nggak nikah muda kan ya mbaknya ya? Oh enggak masih ya? standar sih. Standar ya, maksudnya maksud Novi itu nggak di bawah 20 tahun kan ya? Oh enggak ya. Banyak sekali fenomena sosial di lingkungan kita itu, mereka khususnya perempuan nih menggaungkan nikah muda gitu dengan alasan menghindari zina. Padahal menghindari zina itu nggak hanya menikah kan, bisa banyak kegiatan, baik itu ngaji, sekolah, bekerja gitu kan, itu banyak sekali. Sehingga dampaknya nih Mas, saya pernah diskusi sama orang-orang Kementerian Agama di daerah Novi, catatan perceraian itu di Kabupaten Novi itu hampir 2000 lebih. Wih, dan itu kebanyakan anak muda. rekor ya. Itu memang di Jawa Timur Mas, beneran. Aku nggak mau nyebut malu. Bukan prestasi. Jadi persiapan pernikahan itu kan nggak hanya modal gitu kan Mas. Iya. Nah kalau yang dari Mas Amin sendiri, yang mungkin bisa disampaikan pada teman-teman, bahwa pernikahan itu nggak hanya tentang modal, tapi psikologis, sosial, material, kemudian spiritual ya kan. Dan spiritual itu nggak hanya dibangun ketika pranikah beberapa bulan, tapi memang sejak kecil ya kan, sejak kita berpendidikan. Nah mungkin Mas Amin bisa memberikan teman-teman tips, kemudian saran khususnya yang mau menikah, persiapan apa saja yang harus disiapkan secara beberapa aspek tadi. Sebenarnya ya aspek tadi sudah mencukupi dan sudah mewakili sih sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi ya hampir sama aja kayak Mbak Novi tadi. Ya harus dipikirkan matang-matang ya. Jadi jangan hanya mendahulukan nafsu aja. Betul. Jadi kita harus memang benar-benar pikirkan matang-matang. Kita sudah siap ya tadi mental itu juga, karena mental itu juga berpengaruh besar ya. Apalagi laki-laki ya pelamar. Deg-degan nggak sih Mas? Pastinya ya. Enggak, karena saya masih belum masuk di dunia menikah ya. Cuman setahu saya pasti kan dalam menikah, jangan kan menikah ya, kehidupan kita aja pasti masih ada problem-problem kayak gitu yang harus kita lewati. Apalagi ini menikah itu kan kalau misalkan pernah saya baca nih, pasti ada aja masalah, entah itu dari mungkin masalah dengan istri.
bisa jadi masalah dengan mertua, Betul. mungkin bisa jadi masalah dengan ipar kayak gitu sih. Betul. Dan itu kita harus benar-benar siap di situ untuk menghadapi dan bagaimana nanti untuk cara memecahkan kayak gitu sih. Iya Masakan sih, persiapan mental ya. kayak gitu. Spiritual tadi kita harus benar-benar menyiapkan, nggak hanya beberapa bulan sebelum pernikahan ya Mas ya. Benar. Jangan-jangan teman-teman yang ingin menikah cepat itu persiapannya itu masih sekedar nafsu saja Iya, gitu mungkin ya. hanya lebih mendahulukan nafsu aja sih. Betul. Enggak, ya, kayak Walaupun gitu. tadi niatnya ingin menghindari Zina. zina. Padahal ya itu tadi. Ya karena, bentar saya potong. Ya karena bicara mau menghindari zina kan berarti mau menghindari nafsu. Iya betul. Nih bisa dicontoh teman-teman Mas Amin ini menyiapkannya itu nggak sehari 2 hari ya Mas ya. Oh, dari jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh tahun. ya. Dari sisi spiritual ya harus sekolah dulu, mondok dulu, ngaji dulu begitu kan. Kemudian dari sisi culture menyatukan dua kebudayaan dan dua keluarga ya, nggak Iya. semudah membalikan kedua telapak tangan. Nah, Kemudian dari sisi aspek material khususnya ya, Iya. walaupun ya mungkin ada asuransi dari keluarga sudah disiapkan, tapi dari sisi pasangan pasti sudah menyiapkan juga kan ya Mas ya. insyaallah. Buktinya bekerja ya kan? Iya dong. Nggak lulus langsung menikah kan gitu. Banyak sekali teman-teman. Jadi obrolan kita hari ini Mas, saya ingin sekali menyampaikan pada teman-teman Mas dari track recordnya Mas Aminin khususnya itu dari sisi akhlak, kemudian adab, dan khususnya nih persiapan pernikahan. Kenapa saya ingin bahas ini? Karena jujur ya Mas ya, di lingkungan Novi itu banyak sekali anak-anak muda yang tadi yang seperti Novi katakan, nikah muda. Padahal nikah itu nggak sehari 2 hari. Tapi kenapa setelah ada masalah sedikit aja udah langsung perceraian? Goncang ya. Betul. Saya sampai sama teman-teman di KUA itu begini, kasihan ya, kalian cuman sekedar nyatet pernikahan terus nyatet lagi perceraian. Itu ada teman Novi itu hanya sebulan Mas nikahnya. Dan itu ketika Novi semester 3 kalau nggak salah kuliah dia tuh menikah gitu. Ya it's okay, itu keputusan mereka. Cuman ya mungkin ya ini tadi dampaknya kan akhirnya Iya. itu tadi. Jadi persiapan itu penting sekali Mas ya. Benar sekali. Gak hanya sekedar aku ingin nikah gitu. Terima kasih khususnya Mas Amin ini sudah menyempatkan hadir, menyisihkan waktu buat Sama-sama. Lost Studio. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Lost Studio? Sama Lo Studio saya apa ya mau disampaikan? Terima kasih banyak sih sama Lo Studio juga memberikan saya kesempatan untuk gabung di Lo Studio ini dan banyak hal menarik dan hal yang bermanfaat, positif yang perlu kita terapkan. Itu aja sih sebenarnya. Kita bisa mencontoh orang-orang yang mungkin kelihatannya nggak terlihat. Oke, kurang lebihnya terima kasih teman-teman sudah menonton kami yang mungkin katanya Mas Aminin kurang berkesan, tapi semoga berkesan dan bermanfaat ya. Ya, amin. Menginspirasi dan memotivasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.